Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ma'as Sobirin MPD selaku dosen mata kuliah supervisi pendidikan ini, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang supervisi pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Untuk anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Huswatun Hasanah NIM 19160611111. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pada presentasi hari ini. Kemudian ada rekan saya yaitu Bapak Nur Masudi NIM 19160611140. Di sini Pak Nur atau rekan saya sebagai notulis. Jadi beliau yang nanti yang akan membuat notula atau notulen mengenai presentasi pada hari ini dari kelompok 8. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Untuk yang pertama yaitu rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud supervisi pembelajaran, yang kedua, apa saja ruang lingkup supervisi pembelajaran, dan yang ketiga, apa peran dan tugas pokok supervisor pembelajaran. Baik, dari ketiganya kami akan uraikan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu pengertian supervisi pembelajaran. Nah, supervisi sendiri artinya yaitu sebagai dorongan, bimbingan, kesempatan untuk pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru. Sedangkan supervisi pembelajaran menurut etimologi yaitu sebagai serangkaian bantuan usaha dari guru. Bantuan di sini bantuan yang berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawasan serta supervisor lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar. Lalu, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pembelajaran adalah sebagai berikut. Serangkaian bantuan yang berwujud layanan profesional. Kemudian supervisi pembelajaran merupakan layanan profesional yang diberikan oleh orang yang lebih ahli kepada guru. Maksud dari layanan profesional tersebut adalah agar dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sehingga tujuan rencana pendidikan akan tercapai. Jadi itu pengertian supervisi pembelajaran. Kemudian sekarang membahas tentang ruang lingkup supervisi pembelajaran. Yang pertama yaitu tipe supervisi pembelajaran. Jadi tipe supervisi pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama supervisi sebagai inspeksi, yang kedua supervisi license file, yang ketiga supervisi core safe, yang keempat supervisi training dan guidance, dan yang terakhir yaitu supervisi demokratis. Untuk pengertiannya akan kami uraikan satu persatu tentang tipe supervisi pembelajaran tersebut. Untuk tipe yang pertama yaitu supervisi sebagai inspeksi. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini hanya ingin mencari kesalahan gurunya tanpa dimaksudkan untuk melakukan pembinaan. Bahkan ia bukan membina, malah membinasakan. Tipe supervisor pembelajaran seperti ini biasanya dilakukan oleh pengawas atau administrator sekolah yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi guru. Jadi
Itu merupakan tipe supervisi yang pertama, yaitu sebagai inspeksi. Kemudian untuk tipe yang kedua yaitu supervisi laissez-faire. Laissez-faire dalam bahasa Perancis berarti dibiarkan apa adanya. Oleh karena itu tipe supervisi laissez-faire dijalankan oleh pengawas atau supervisor secara tanpa pendirian alias apa adanya. Dengan tipe supervisi ini, guru-guru boleh mengajar tanpa diberi petunjuk yang benar. Ini tipe yang kedua, yaitu tipe supervisi laissez-faire ya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe supervisi koersif. Tipe supervisi seperti ini sifatnya memaksa kehendaknya. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik meskipun tidak cocok dengan kondisi ataupun kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan berlakunya. Guru sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya mengapa harus demikian. Jadi tipe supervisi koersif ini seperti ini. Lalu tipe yang keempat yaitu supervisi training dan guidance. Tipe supervisi pembelajaran seperti ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan kepada guru dalam rangka peningkatan dan pengembangan kemampuan profesionalnya. Hal yang positif dari supervisi pembelajaran ini adalah guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari administrator sekolah atau pengawas. Jadi, tipe yang keempat ini memiliki segi positifnya ya, yaitu mendapatkan latihan dan bimbingan dari administrator sekolah atau pengawas. Kemudian untuk tipe yang terakhir yang kelima yaitu supervisi demokratis. Tipe ini memerlukan kondisi dan situasi yang khusus untuk menjalankan tugasnya. Penampilan berbeda dengan beberapa tipe yang dikemukakan sebelumnya. Bagi supervisor, pembelajarannya demokratis, dialog, diskusi, kesepakatan bersama menjadi sangat penting. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan kepada guru sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Jadi, ini tipe supervisi demokratis. Kemudian untuk ruang lingkup supervisi pembelajaran yaitu pendekatan supervisi pembelajaran. Jadi pendekatan supervisi pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama pendekatan direktif, yang kedua pendekatan non-direktif, dan yang ketiga pendekatan kolaboratif. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya juga ada teknik dan metode supervisi pembelajaran. Jadi seperti apa sih teknik supervisi akademik atau supervisi pembelajaran? Ada 2 teknik, yang pertama supervisi individual dan yang kedua supervisi kelompok. Supervisi individual di sini ada seperti kunjungan kelas, kunjungan observasi, pertemuan individual, dan kunjungan antar kelas. Sedangkan supervisi kelompok di sini ada pertemuan atau rapat atau meeting, kemudian diskusi kelompok, dan yang ketiga mengadakan penataran atau in-service training. Jadi teknik supervisi akademik ini ada 2 metode ya. Nah, dari ruang lingkup pendekatan metode dan teknik tadi, saya buatkan bentuk diagramnya seperti berikut. Nah, pendekatan supervisi pembelajaran tadi ada direktif, kolaboratif, dan non-direktif. Jadi dalam pendekatan di sini kita dapat mengetahui bagaimana cara supervisor bersama guru melakukan perbaikan atau peningkatan. Nah, dari pendekatan tersebut siapa yang dominan nanti bisa diketahui dari pendekatan tersebut. Kemudian metodenya ada langsung dan tidak langsung. Kemudian tekniknya tadi ada individual dan kelompok yang bisa dilakukan di dalam atau di luar kelas. Nah, dari teknik menggunakan 2 teknik tersebut
Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan supervisor dengan guru yaitu bisa di dalam atau di luar kelas. Ruang lingkup yang berikutnya yaitu tujuan supervisi pembelajaran. Jadi tujuan supervisi pembelajaran di sini kami berikan 4 contoh tujuan supervisi pembelajaran. Yang pertama yaitu memperbaiki proses belajar mengajar. Yang kedua, sasaran supervisi adalah guru dan orang lain yang ada kaitannya atau dalam rangka memberikan layanan supervisi kepada guru. Yang ketiga, secara jangka panjang, maksud supervisi adalah memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memperbaiki materi dan kegiatan belajar mengajar. Memperbaiki media belajar mengajar, memperbaiki sikap guru atas tugasnya, dan memperbaiki metode belajar mengajar. Kemudian untuk ruang lingkup yang terakhir yaitu prinsip supervisi pembelajaran. Jadi apa saja prinsip supervisi pembelajaran? Berikut adalah prinsip-prinsip supervisi pembelajaran. Yang pertama, supervisi merupakan bagian yang integral dalam proses pendidikan. Yang kedua, semua guru dan berhak memerlukan bantuan dari supervisor. Yang ketiga, supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. Yang keempat, supervisi hendaknya mampu menjelaskan tujuan dan sasaran sekolah. Dan yang kelima, supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah. Tanggung jawab pemrograman supervisi berada dalam kepala sekolah dan pemilik bagi sekolah yang ada di wilayahnya. Jadi itu kelima prinsip supervisi pembelajaran yang dapat diuraikan. Setelah membahas tentang ruang lingkup supervisi pembelajaran, rumusan masalah yang terakhir yaitu apa peran dan tugas supervisor pembelajaran. Jadi peran dan tugas supervisor pembelajaran di sini mencakup 8 bidang kompetensi, yaitu yang pertama, developers of people, yang kedua kurikulum developers, yang ketiga instruksional, yang keempat human relation worker, yang kelima staff developers, yang keenam administrator, yang ketujuh manager of change, dan yang terakhir evaluator. Jadi itu peran dan tugas supervisor pembelajaran. Baik, jadi tadi sedikit presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8 mengenai supervisi pembelajaran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekeliruan. Untuk kritik dan saran maupun pertanyaan dapat kalian sampaikan di grup WhatsApp saja, di WA grup. Kami dari kelompok 8 mohon pamit dan undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.